wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Wilarsi Jaidan. Di video kali ini aku akan coba sharing ke kalian tentang pengalamanku ketika melahirkan bayi prematur di usia kehamilan 24 minggu atau sekitar 6 bulan ya. Jadi pada tanggal 13 Juni 2013, tepatnya 7 tahun yang lalu, sekitar jam 8 pagi, aku ngerasain sakit daerah pinggang. Awalnya aku nggak berpikiran bahwa itu sakit tanda-tanda untuk ngelahirin ya, karena aku nggak karena di situ usia kehamilanku masih memasuki 24 minggu, sekitar 6 bulan. Di situ aku tetap melanjutin aktivitas seperti biasa. Selanjutnya sekitar jam 10 pagi, aku ngerasa sakitnya itu semakin lama semakin sering. Awalnya sakitnya itu hanya sekali, tapi sekitar jam 10-an pagi gitu, aku ngerasa sakitnya semakin sering. Di situ aku mulai curiga, sepertinya ini tanda-tanda mau ngelahirin. Karena aku bingung, panik, nggak tahu mau bertanya sama siapa. Posisinya aku di rumah cuman sendirian, suami kerja. Jadi aku telepon suami suruh pulang. Aku bilang kalau pinggangku sakit, aku ceritain gimana rasanya. Sampainya suami di rumah, aku suruh suami jemput bidan, karena pada tanggal 12 Juni itu aku masih periksa ke bidan. Bidannya bilang di situ usia kandunganku genap 24 minggu. Sampai di rumah bidannya periksa, bidannya melakukan VT, periksa dalam ya. Di situ bidannya bilang kalau itu ternyata sudah pembukaan 2. Di situ aku panik, aku sama suami panik. Ini gimana ya, mau nggak mau ya harus dilahirin, karena dia udah bukaan 2 ya, udah pembukaan 2. Bidannya tanya ke kita, ini mau ngelahirin di rumah atau gimana? Karena aku berpikir usia kandunganku masih 24 minggu, masih terlalu muda menurutku. Aku bilang ke bidan, mana yang terbaik aja. Jadi sekitar jam 11 pagi, aku sama suami bersama bidannya juga berangkat ke rumah sakit. Karena jarak dari rumahku ke rumah sakit itu memerlukan waktu sekitar 3 jam. Selama di perjalanan, aku udah ada rasa untuk mengedang. Kepala bayinya sudah kelihatan, tapi belum keluar. Sekitar 1 kilo sebelum sampai rumah sakit, itu ketubannya pecah. Terus rasa sakitnya tadi hilang. Aku tidak merasakan sakit lagi. Ketubannya sudah pecah, sakitnya hilang. Berhenti, perasaan mengedan tadi sudah berhenti, tidak ada perasaan untuk mengedan lagi. Tidak lama sampai di rumah sakit, dokter yang biasa tempat aku periksa tidak ada, karena sebelumnya pada usia kandungan 20 minggu aku itu mengalami pendarahan. Terus kita periksa ke dokter yang di rumah sakit itu. Dokternya bilang kalau di situ aku mengalami plasenta previa. Saat dokter bilang aku mengalami plasenta previa, di situ aku udah feeling sih, sepertinya aku akan mengalami kelahiran prematur. Nah, dokter yang biasa USG nggak ada. Aku bilang ke bidannya, cari tempat yang lain aja, Selanjutnya kami lanjutin lagi ke klinik. Sesampainya di klinik, aku langsung di USG sama dokternya, dokter Ade. Terus dokternya bilang kalau di situ bayiku sudah berputar. Awalnya waktu dalam perjalanan
kepalanya itu sudah kelihatan, posisinya sudah bagus, tapi karena ketubannya tadi sudah pecah, posisi bayinya masih kecil, dia berputar jadi melintang. Jadi dokternya bilang mau tidak mau ini harus dioperasi sesar. Dokter bilang operasi sesar. Di situ aku mulai was-was, ketakutan, campur. Mau nggak mau ya harus dijalanin, yang penting terbaik buat aku dan anakku. Setelah persiapan sudah selesai, masuklah ke ruang operasi. Sampainya di ruang operasi, aku disuruh baring, disuruh duduk dulu, agak menekuk gitu, agak membungkuk sedikit, terus dibius nggak lama, baring lagi. Udah dokternya melakukan tindakan operasinya, aku di situ udah nggak sadar karena di situ mataku ngantuk. Ya, mataku di situ mataku ngantuk ya. Jadi aku tidur gitu. Bayiku sudah selesai dikeluarkan, dokternya bilang, "Bu, ini bayinya jenis kelaminnya laki-laki, berat badannya 1600 gram, panjangnya 40 cm. Tidak lama bayinya pun menangis. Mendengar suara tangisan bayi tadi, aku agak sedikit semangat ingin melihat, tapi tidak dikasih izin sama dokternya. Setelah selesai operasi, aku dipindahkan ke ruangan, bayiku dipindahkan ke ruangan bayi ya, masuk dalam inkubator. Bayiku di ruangan bawah, aku di ruangan atas. Sampai 4 hari aku itu nggak pernah melihat bayiku rupanya seperti apa. Yang aku tahu jenis kelaminnya dia laki-laki, berat badannya 1600 gram, panjangnya 40 cm. Jadi setelah 5 hari aku dirawat, aku sudah diperbolehkan pulang sama dokternya. Tapi bayiku tidak bisa ikut pulang karena di situ berat badannya belum bertambah, masih 1600 gram. Karena bayiku tidak boleh pulang, tidak diizinin pulang sama dokternya, aku pulang ke rumah. Tapi suamiku tetap tinggal di rumah sakit, tetap tinggal di klinik itu buat kontrol keadaan bayiku, karena jarak dari klinik ke rumah itu cukup jauh ya. Dokter nyaranin 3 hari sesudah pulang untuk balik lagi buat ganti perban sekalian kontrol. Terus setelah pulang 3 hari, aku balik lagi ke klinik buat kontrol sekalian ganti perban. Sampai di situ diperiksa, dilihat jahitanku semua bagus, sudah kering. Pada sore hari aku pulang lagi ke rumah. Suamiku tetap tinggal, anakku juga tinggal. Belum diizinin pulang. Sampainya di rumah, belum lama sampai di rumah, suamiku nelpon bilang kalau dokter itu nyaranin sebaiknya dikasih ASI. Jadi mau nggak mau lagi aku berangkat balik lagi ke klinik itu lagi. Tinggal di kamar rawat inap lagi, tapi bersebelahan, tepat di sebelah ruangan bayi, supaya aku bisa melihat dan memberikan ASIku kapan saja. Di situ aku menginap. Aku tinggal di klinik itu bersama suami dan juga anakku, juga mertuaku.
tinggal selama 3 minggu sampai dokternya ngizinin pulang si bayiku tadi. Di saat dokter udah ngizinin bayiku pulang, sebelumnya aku dan suami itu udah nempah inkubator untuk dipakai di rumah, karena sebelumnya dokter bilang itu bayinya harus selalu dalam posisi hangat, makanya aku nempah inkubator. Selama perjalanan menuju pulang di dalam mobil, di situ kan aku bingung karena dokter sebelumnya bilang posisi bayinya itu harus selalu hangat. Aku bingung gimana ya, aku pakaikan baju panjang, pakai sarung tangan yang kebesaran karena dia menurutku terlalu kecil ya, sangat kecil, 1600 gram. Terus aku balut dengan selimut tebal supaya dia tidak kedinginan. Begitulah seterusnya sampai di rumah. Sekian dulu video dari aku, jangan lupa tonton videoku selanjutnya tentang bagaimana aku merawat bayiku yang terlahir prematur. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Bagi kalian yang ingin bertanya seputaran tentang bayi prematur, kalian boleh tanya di kolom komentar. Nanti aku akan coba jawab satu persatu. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.